Shalom, perkenalkan saya Dedi Devin Cita Barat dengan NIM 122370120, program studi teknik pertambangan angkatan 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan resume materi saya pada pertemuan keempat mata kuliah valuasi tambang, yaitu tentang laporan keuangan. Dalam valuasi tambang, laporan keuangan memegang peran penting karena memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan tambang serta prospek ekonominya. Ada beberapa aspek penting dari laporan keuangan yang relevan dengan valuasi tambang, yaitu yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi mencatat pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu. Komponen utama yang diperhatikan adalah yang pertama itu pendapatan. Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan produk tambang. Yang kedua, beban pokok penjualan, yaitu termasuk dari biaya penambangan, pengolahan, dan pengangkutan produk tambang. Yang selanjutnya itu beban operasional, seperti biaya administrasi, gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Selanjutnya laba kotor. Laba kotor itu didapat dari selisih antara pendapatan dan beban pokok penjualan. Dan laba kotor hasil setelah dikurangi pajak, bunga, dan beban lainnya. Yang kedua itu neraca atau balance sheet. Neraca menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset yang termasuk ke dalam aset seperti lahan tambang, peralatan tambang, alat-alat. Yang kedua itu liabilitas atau kewajiban atau utang perusahaan, termasuk pinjam untuk laporan kegiatan operasional atau investasi. Ekuitas, bagian pemegang saham yang mencerminkan nilai bersih dari aset setelah dikurangi liabilitas. Yang ketiga itu laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan keluar perusahaan, yang penting dalam menilai likuiditas serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu arus kas operasional. Kas yang dihasilkan dari operasi tambang, termasuk penerimaan dari penjualan. Yang kedua itu arus kas investasi, kas yang digunakan untuk investasi seperti pembelian alat atau pengembangan tambang terbaru. Yang ketiga itu arus kas pendanaan, termasuk penerimaan dari pinjaman atau penerbitan saham serta penyebaran dividen. Yang keempat, catatan atau laporan keuangan. Catatan ini memberikan rincian dan penjelasan tambahan yang penting untuk memahami konteks di balik angka-angka dari dalam laporan keuangan, seperti metode estimasi cadangan tambang, kebijakan akuntansi, dan potensi risiko. Mungkin sekian resume singkat saya pada mata kuliah valuasi tambang pertemuan yang keempat. Terima kasih. Shalom.